Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video pembahasan UKBM Kimia semester 5. Nah, gimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan UKBM Kimia semester 5 yang mana sebelumnya saya sudah membahas UKBM 5. Di sini saya akan membahas UKBM selanjutnya, yaitu UKBM 6. Nah, UKBM 6 ini adalah UKBM terakhir dari semester 6 ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah sampai ke UKBM terakhir di semester 5 ini. Nah, langsung saja di semester 5 ini kita akan membahas materi tentang sel elektrolisis. Yang mana sel elektrolisis ini adalah merupakan bagian dari bab elektrokimia. Yang mana bab elektrokimia itu dipecah menjadi 3, yaitu tentang sel volta, sel elektrolisis, dan korosi. Nah, di sini sebelum lanjut, saya ada kabar, entah itu kabar baik atau kabar buruk. Nah, ternyata setelah saya cek, memang judulnya betul sel elektrokimia, namun soal-soalnya itu ternyata adalah soal-soal dari sel volta. Ini adalah soal dari sel volta semuanya, yang sudah saya bahas di video pembahasan UKBM 4 semester 5. Jadi soal-soalnya itu sama persis. Nah, karena sama persis, saya tidak akan membahasnya lagi. Bagi kalian yang ingin mengerjakannya, kalian cukup lihat dari UKBM 4 yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, jadi selesai dong videonya sampai sini. Nah, tentu saja tidak. Sebagai gantinya, di sini saya akan membahas sedikit tentang sel elektrolisis. Oke. Nah, jadi yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan sel elektrolisis? Kita lihat pengertiannya dulu. Di sini kan ada kata-kata elektro. Nah, elektro sendiri itu artinya adalah listrik. Jadi berkaitan dengan listrik ya. Kemudian lisis. Apa lisis itu? Lisis itu adalah penguraian. Nah, kenapa sih kok bisa elektrolisis itu disebut penguraian listrik? Nah, jadi elektrolisis ini itu adalah reaksi penguraian listrik yang mana dia mengubah dari energi listrik itu akan dirubah menjadi energi kimia. Nah, ini kan berkebalikan ya dengan materi sel volta, yang mana sel volta itu mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Berbeda halnya dengan elektrolisis, dia membahas energi listrik yang dirubah menjadi energi kimia. Nah, dalam sel elektrolisis ini itu dibagi menjadi 2, yaitu katoda dan anoda. Namun di sini ada perbedaan sedikit, yang mana pada sel volta itu katodanya bermuatan positif dan anodanya bermuatan negatif. Namun pada sel elektrolisis ini berkebalikan. Jadi pada sel elektrolisis itu katodanya itu bermuatan negatif, sedangkan anodanya bermuatan positif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nantinya ion positif itu akan bergerak menuju katoda, sedangkan ion negatif akan bergerak menuju anoda. Nah, maksudnya gimana? Misal saya punya suatu larutan. Di sini contoh ya. Contoh, saya punya larutan NaCl. Nah, nanti ketika NaCl diionkan itu akan menjadi Na+ ditambah Cl-. Nah, Na+ ini kan dia bermuatan positif, maka dia akan menuju ke katoda. Karena katoda kan bermuatan negatif, pastinya dia akan mencari yang berlawanan dengan muatannya. Sedangkan spesies yang negatif ini nantinya akan bergerak menuju anoda.
karena dia bermuatan positif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian reaksi yang terjadi pada katoda. Reaksi yang terjadi pada katoda itu adalah reaksi reduksi. Ini tetap sama ya, tidak beda dengan sel volta. Nah, jadi untuk anodanya itu adalah kebalikan dari reduksi, yaitu oksidasi. Nah, seperti yang kita ketahui, reduksi adalah menangkap elektron, sedangkan oksidasi itu adalah melepas elektron. Oke, bisa dipahami ya. Jadi singkatannya tetap sama dengan sel volta, yaitu Krauss, yang mana K ini adalah katoda, R ini adalah reduksi. Jadi katoda reduksi, dan AO ini A-nya adalah anoda, O-nya adalah oksidasi. Atau kalian bisa menggunakan singkatan lain seperti karet anode. Nah, jadi katodanya reduksi, sedangkan anodnya itu anodanya adalah oksidasi. Oke, bisa difahami. Kita lanjut. Nah, biasanya yang ditanyakan pada soal-soal sel elektrolisis itu adalah reaksi-reaksi pada katoda dan anodanya. Di sini saya sudah tuliskan rumus-rumusnya seperti ini. Nantinya tabel ini kalau bisa kalian catat agar memudahkan dalam mengerjakan soal tentunya. Nah, di sini saya sudah rangkumkan. Reaksi pada katoda itu akan seperti ini. Jadi yang pertama itu jika kationnya itu merupakan ion-ion golongan 1A, 2A, Mn2+, atau Al3+. Nah, nantinya reaksinya itu dibagi menjadi dua. Jika reaksi senyawanya itu adalah larutan, maka dia akan bereaksi seperti ini. 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2O- ditambah H2. Nah, bisa difahami kan? Sedangkan jika senyawanya itu adalah lelehan, maka reaksi yang terjadi itu adalah reaksi reduksi dari logam itu sendiri. Jadi L ini adalah logam ya. Logam sebanyak muatannya itu akan bereaksi dengan elektron sebanyak muatannya menjadi logamnya itu sendiri. Ini adalah reaksi reduksi ya. Kemudian kita lihat yang kedua, jika kationnya itu berupa H+, maka yang terjadi pada reaksi katodanya itu adalah 2H ditambah 2 elektron menjadi H2. Oke, paham? Kita lanjut yang ketiga, jika kationnya adalah ion-ion logam selain 1 dan 2, artinya selain yang nomor 1 dan nomor 2 ini, maka dia akan tereduksi. Logam itu akan tereduksi menjadi seperti ini. L ini adalah logam ya. L sebanyak muatannya itu bereaksi dengan elektron sebanyak muatannya itu menjadi logam itu sendiri, atau reaksi ini adalah reaksi reduksi. Oke, kita lihat selanjutnya pada reaksi anoda. Reaksi pada anoda. Reaksi pada anoda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk elektroda yang inert, atau inert itu stabil ya. Kemudian elektroda yang tak inert. Nah, jadi elektroda yang inert itu adalah tiga ini, PT, C, dan AO. Sedangkan elektroda yang tak inert adalah selain dari PT, C, atau AO ini. Oke, bisa difahami kan? Nah, kita lihat yang pertama, yaitu mengenai elektroda yang inert dulu. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ion-ion. Jika anionnya itu merupakan ion-ion yang mengandung O, atau merupakan sisa-sisa asam, maka reaksi pada anionnya itu, pada anodanya itu adalah seperti ini. 2H2O itu akan menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah dengan oksigen. Oke, bisa difahami kan? Nah, kemudian jika anionnya itu berupa ion-ion halida, nah ion halida itu adalah seperti ini.
F min, Cl min, Br min, I min, dan lain sebagainya. Nah, dia reaksinya akan seperti ini. 2X min menjadi X2 ditambah 2 elektron. Nah, X ini adalah merupakan ion dari halidanya sendiri. Nah, kita lihat yang ketiga itu adalah ion OH-. Nah, ion OH- ini, jika anion yang merupakan OH-, maka reaksi yang terjadi pada anodanya adalah seperti ini. 4 OH- itu akan menjadi 2H2O ditambah 4 elektron ditambah dengan oksigen. Nah, langsung kita bahas. Untuk elektroda tak inertnya itu cukup simpel, yaitu selain dari ini PT, C, dan AU, yaitu adalah logam dari elektrodenya, bukan dari anionnya ya, tapi dari elektrodenya itu akan bereaksi. Jadi jangan mereaksikan anionnya, tapi elektrodenya yang direaksikan. Nah, jadi di sini saya kasih catatan, jika elektrodenya inert, maka kita mereaksikan anionnya. Sedangkan jika elektrodenya tak inert, maka kita mereaksikan elektrodenya itu sendiri ya. Elektrodenya. Nah, bisa difahami kan? Nah, jadi untuk elektroda tak inert ini, logam dari elektrodenya itu akan teroksidasi menjadi logam sebanyak muatannya ditambah elektron sebanyak muatannya. Oke, bisa difahami. Agar lebih paham, kita langsung menuju contoh soalnya. Di sini contoh soalnya adalah tentukan reaksi pada katoda dan anoda untuk larutan ini, larutan AlCl3 dengan elektroda PT. Nah, langsung saja kita coba kerjakan soalnya. Yang pertama ini, larutan AlCl3 dengan elektroda PT. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah yang pertama adalah kita lihat dulu elektrodenya. Elektrodenya di sini adalah PT. PT ini termasuk pada elektroda inert. Oke, bisa difahami. Nah, maka jika termasuk dalam elektroda inert, maka kita menggunakan 3 rumus ini. Nah, pertama-tama kita lihat katodanya terlebih dahulu. Katodanya ini jika kita ionkan AlCl3, jika diionkan menjadi Al3+ ditambah 3Cl-. Nah, katodanya sendiri adalah ini, Al3+, ini adalah katodanya. Maka kita lihat di sini Al3+ itu termasuk dalam golongan yang pertama kan? Oke, maka reaksi yang ditulis mana? Reaksi yang ditulis adalah yang ini. Kenapa bukan yang di bawah? Karena di sini kita lihat dia adalah larutan. Nah, kalau larutan yang ditulis adalah ini. Oke, bisa difahami kan? Maka kita langsung tulis saja di sini reaksi pada katodanya. Reaksi pada katoda itu adalah 2H2O, kita salin ya di sebelah kiri itu, ditambah dengan 2 elektron menjadi 2OH- ditambah dengan H2. Oke. Kemudian reaksi pada anodanya, nah kita lihat anodanya di sini kan elektroda PT. PT itu adalah elektroda inert. Oke, elektroda yang stabil dia. Maka kita lihat anionnya. Anionnya di sini adalah Cl-. Cl- dia masuk pada ion halida kan di sini pada nomor 2. Maka untuk mengerjakannya kita masukkan ini 2Cl-. Ini kita bisa salin ini, X-nya kita ganti dengan Cl. Maka reaksi pada anodanya adalah 2Cl- itu akan menjadi Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Nah, maka ini yang diminta.
reaksi pada katoda dan anodanya. Oke, bisa difahami kan? Langsung kita menuju contoh selanjutnya. Di sini sama AlCl3, elektrodenya C, namun di sini yang dituliskan adalah lelehan. Nah, lelehan di sini kan ada yang nomor 2 di sini lelehan. Nah, maka kita ionkan terlebih dahulu sama AlCl3, senyawanya sama ya, maka kita tuliskan Al3 plus ditambah 3Cl min. Nah, untuk kationnya sendiri adalah Al3 plus. Nah, di sini kita lihat Al3 plus masuk golongan yang pertama, tapi kita lihat yang lelehan. Karena di sini perintahnya adalah minta yang lelehan. Nah, untuk yang lelehan sendiri itu logamnya terreduksi ya. Maka kita tinggal mereaksikan dari Al3 plus ini. Nanti pada katodanya itu akan bereaksi Al3 plus ditambah dengan 3 elektron, dia akan menjadi Al. Oke, bisa difahami? Oke, lanjut untuk anodanya. Untuk anodanya itu kita lihat di sini kan elektrodenya C. Elektroda C itu adalah inert. Nah, kita lihat berarti ini anodanya sama seperti ini kan? Nah, kenapa bisa sama? Karena di sini anionnya sama-sama Cl. Sedangkan elektrodenya juga sama-sama inert, maka kita tinggal tuliskan sama 2Cl min itu menjadi Cl2 ditambah dengan 2 elektron. Inilah yang diminta reaksi pada katoda dan anodanya. Oke, bisa difahami. Lanjut ke soal yang nomor 3. Ini larutan AlCl3 dengan elektroda Cu. Nah, seperti biasa ionkan. Ini sama, senyawanya Al3 menjadi Al3 plus ditambah dengan 3Cl min. Nah, kita lihat katoda, kationnya di sini kan adalah Al3 plus. Nah, Al3 plus masuk golongan yang pertama karena dia larutan, maka kita ambil reaksi yang pertama. Nah, kita tuliskan di sini untuk katodanya itu sendiri. Reaksinya adalah 2H2O, kita salin yang ini ya, yang untuk larutan 2H2O ditambah dengan 2 elektron itu akan menjadi 2OH min ditambah dengan H2. Nah, berbeda dengan anodanya. Untuk anodanya sendiri di sini karena dia elektroda Cu. Elektroda Cu ini adalah merupakan elektroda yang tak inert. Kenapa? Karena dia tidak ada di golongan yang inert ini ya. Dia adalah selain dari PT, C atau Au. Nah, maka reaksi yang terjadi itu adalah logam dari elektrodanya sendiri itu akan teroksidasi. Oke, bisa difahami. Nah, seperti biasa dia akan menjadi ini Cu2 plus itu akan bereaksi menjadi Cu ditambah ini Cu nya sendiri itu akan menjadi Cu2 plus ditambah dengan 2 elektron. Nah, seperti itu bisa difahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal perhitungannya ya di sel elektrolisis. Nah, untuk perhitungan di sel elektrolisis itu adalah membahas mengenai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday sendiri itu dibagi menjadi dua, hukum Faraday 1 dan juga hukum Faraday 2. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang hukum Faraday 1. Di sini saya sudah tuliskan rumusnya. Di sini saya tidak membahas penurunannya. Saya langsung pada rumusnya. Di sini rumusnya adalah W sama dengan E dikali I dikali T per 96500. Nah, kita bahas dulu. E-nya di sini adalah massa ekuivalen. Nah, massa ekuivalen ini didapat dari AR logam dibagi dengan Bilox logam tersebut. Nah, masih ingatkan cara mencari Bilox? Ada di reaksi redox ya. Nah, kemudian I-nya adalah arus dengan satuan ampere,
T-nya sendiri adalah waktu dengan satuan sekon. Oke, nah seperti yang kita ketahui, rumus dalam fisika itu untuk muatan Q sama dengan I dikali T. Nah, maka kita ini bisa ganti rumus yang kedua ini, I kali T ini kita ganti dengan Q menjadi W sama dengan E dikali Q dibagi 96500. Oke, bisa difahami. Nah, agar tidak bingung, kita langsung menuju soalnya di sini. Saya sudah siapkan soal di sini. Yang pertama yaitu kita baca soalnya. Bila larutan AgNO3 dialiri listrik 10 ampere. Nah, agar tidak bingung, biasakan kita jika mendapatkan suatu data kita langsung tuliskan. Di sini diketahui arus listriknya itu 10 ampere, berarti I-nya itu sama dengan 10 ampere. Oke. Nah, kemudian selama 1 jam. 1 jam ini adalah waktunya. T sama dengan 1 jam. Nah, bisa difahami kan? Nah, 1 jam itu berapa? 1 jam itu adalah 3600 sekon. Oke. Nah, kemudian maka pada katoda akan diendapkan logam perak sebanyak, nah ini W-nya yang ditanyakan ya. Nah, sebelumnya kita harus cari E-nya terlebih dahulu. Nah, karena pada rumus hukum Faraday 1 ini terdapat E, maka kita cari dulu agar nantinya kita tinggal masukkan datanya. E seperti biasa rumusnya HR si logam dibagi dengan B log si logam. Nah, kita lihat di sini AgNO3. AgNO3. Nah, seperti biasa di sini Ag adalah plus 1. Ini biloxnya ya. O adalah min 2, min 6. Ini plus 6. Ini tunggu dulu. Ini plus 1. Ini plus 1. Nah, sedangkan ini nanti plus 5 turun ke bawah plus 5. Nah, cara mencari bilox masih ingat kan? Nah, jadi bilox dari Ag ini adalah plus 1. Jadi untuk AR-nya sendiri di sini diketahui AR-nya 108, maka kita masukkan 108 dibagi biloxnya. Biloxnya di sini adalah plus 1 dibagi 1 tetap ya hasilnya 108. Nah, langsung kita masukkan ke dalam rumus. W sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Nah, E-nya kita masukkan tadi adalah 108 dikalikan dengan I-nya 10 ampere dikalikan dengan T-nya 3600 sekon dibagi dengan 96.500. Maka dimasakkan massa dari peraknya atau berat dari peraknya yaitu sekitar, saya sudah cari pakai kalkulator, yaitu 40,29 gram. Maka inilah yang diminta oleh soalnya, berat dari peraknya sendiri. Nah, kita lihat yang kedua, hukum Faraday 2 ini. Hukum Faraday 2 ini itu lebih ke membahas pada perbandingan ya. Jadi massa 1 dibanding dengan massa 1 per massa ekuivalennya itu akan sama dengan massa 2 per massa ekuivalennya. Nah, ini cukup simpel ya. Jadi langsung saja kita menuju soalnya. Nah, di sini saya sudah siapkan soalnya. Ke dalam 2 sel yang berisi larutan LSO4 dan AgNO3. Nah, jadi katanya ada 2 larutan. Yang pertama adalah LSO4. Nah, L ini masih belum diketahui ya. Dan larutan yang kedua adalah AgNO3. Nah, katanya dia itu disusun secara seri. Nah, kemudian dialirkan listrik. Nah, ternyata diendapkan 3,25 gram logam L. Nah, nanti ini katanya diendapkan 3,25 logam L dan 10,8
logam dari Ag. Ini gram ya, ini juga gram. Nah, yang ditanya adalah MR dari L ini. MR-nya berapa? Oke, ini kita tinggal masukkan rumus saja. Ini rumusnya W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Maka kita masukkan W1-nya tadi kan sudah diketahui. W1-nya di sini anggap ini adalah senyawa 1, maka W1-nya adalah 3,25. Beratnya 3,25. Kemudian E1 kita cari dulu. E1 ini kan sama dengan AR dibagi dengan biloxnya kan, bilox dari logam LSO4 ini. Nah, kita coba ionkan dulu LSO4 itu jika diionkan menjadi L2+ ditambah dengan SO42-. Biloxnya diketahui, bilox dari L ini adalah +2, bilox dari L ini +2 min 2. Oke, bisa difahami kan? Nah, AR-nya sendiri ini kan ditanyakan, maka ini kita masukkan AR per 2. Oke, bisa difahami. Ini nanti yang kita masukkan AR per 2. Nah, itu sama dengan massa yang kedua. Ini kita anggap senyawa yang kedua masanya adalah 10,8. Kemudian kita cari dulu E2-nya di sini ya. E2 itu sama dengan AR dibagi dengan biloxnya. Nah, AgNO3 ini jika kita lihat, lihat di atas saja di sini Ag-nya, lihat di sini Ag-nya kan tadi +1. Maka biloxnya ini sama dengan +1 nantinya. Nah, AR dari AgNO3 itu berapa? Di sini sudah diberitahu AR-nya itu adalah 108. 108 dibagi 1 itu hasilnya tetap sama 108, maka kita tulis di sini 108. Nah, maka kita coba bolak-balikan hingga nanti kita dapatkan hasil AR-nya. Setelah saya hitung, nanti hasil AR-nya ini adalah 65. Oke, maka ini yang diminta oleh soalnya. AR dari logam L adalah sebanyak 65. Oke, mungkin sekian materi dari saya mengenai sel elektrolisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya, dan saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah nonton video ini, karena dengan begitu artinya kalian sudah menyelesaikan UKBM Kimia yang semester 5. Oke, meskipun sudah selesai mengerjakan UKBM-nya, tetap semangat ya belajarnya, dan kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.